warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tafsir suratul Fatihah. Yang kemarin kita masih membahas tentang seputar asbabun nuzul atau nama dan nama-nama lain dari suratul Fatihah. Yang pertama kita bahas hari ini adalah tentang penjelasan dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim yaitu sebuah kalimat yang didahului dengan Bismillah. Jadi Bismillah itu maksudnya adalah abda'u. Jadi saya memulai apa? Semua memulai pekerjaan, memulai apapun, yaitu dengan nyebut namanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maksudnya adalah saya ingin mengerjakan sesuatu, saya ingin berbuat sesuatu. Dengan apa? Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga terkadang ini dalam ilmu tauhid pun ditanyakan, ketika abda'u saya berbuat, itu apakah perbuatan itu fi'lu abdi atau fi'lu rob? Kalau dikatakan itu fi'lul abdi, berarti kita segala sesuatu itu kehendak kita. Berarti kalau kehendak kita itu sama dengan pendapatnya kaum Qadariyah. Yang satu mengatakan abda'u, tidak, saya abda'u ini adalah karena dikerjakan oleh Allah. Berarti itu seperti pendapatnya kaum Jabariyah, mengatakan manusia itu tidak memiliki daya upaya sesuatu. Tetapi dalam mazhab Asy'ariyah adalah abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengerjakan, tetapi ini adalah pertolongannya Allah. Jadi bukan kehendak saya ataupun saya dipaksa oleh Allah untuk berbuat sesuatu. Jadi itulah paham Asy'ariyah atau paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dalam sebuah ilmu tafsir itu ditanyakan dalam sebuah lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kenapa kok enggak pakai lafaz billah, kenapa kok harus pakai Bismillah? Kan bisa saja namanya Bismillah dengan menyebut namanya Allah. Kalau dengan menyebut namanya Allah langsung saja dengan menyebut Allah. Kalau Bismillah, tapi kenapa kok harus pakai ismun atau dengan menyebut namanya Allah? Ini kalau menurut pendapatnya Syekh Alama Abu Su'ud menjelaskan bahwa ketika antara Bismillah dengan Billah itu ada perbedaan antara yamin atau yamun. Kalau yamin itu adalah sumpah, maka ketika lafaz Billah itu identik dengan sumpah kalam qasam, yaitu billahi wallahi taulahi, itu kalam qasam. Tapi kalau pakai bismillah itu ada tayammum atau tabaruk, dalam artian adalah kita bertabaruk atau kita beristi'anah bi dzikri ta'ala. Kita minta tolong dengan menyebut namanya Allah. Nah, dengan ketika
kita itu menyebut bil isti'anah, menyebut meminta pertolongan Allah, otomatis itu tidak ada kalimat qasam ataupun sumpah. Makanya itu tadi dari segi balaghah, kenapa lafaz bismillah itu pakai bismillah bukan lafaz billah. Nah, itu istilahnya itu ada dua hal yang saling berlawanan. Jadi kalau pakai billah itu nanti lafaz itu apakah itu masuk kategori qasam atau sumpah atau bukan. Tapi kalau langsung dikatakan bismillah, maka di situ mengandung istilah yaitu at-tabaruk atau isti'anah kepada Allah. Maka sehingga tafsirnya abda'u, saya akan mengerjakan sesuatu. Saya akan mengerjakan sesuatu, saya awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah kemudian kenapa lafaz bismillahi memakai lafaz Allah bukan memakai lafaz ilahun? Kan sama-sama bismillahi dengan menyebut namanya Allah, kenapa kok tidak dengan lafaz ilahun? Ini ada bedanya. Jadi seperti kalimat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dikatakan ilahun itu adalah sesuatu yang disembah. Nah, sesuatu yang disembah itu masih umum. Jadi semua agama itu memiliki Tuhan sesembahnya masing-masing. Seperti menyembah berhala, menyembah apapun, itu mereka memakai kata ilahun. Maka untuk memurnikan itu beda dengan Allah. Kalau Allah itu satu, maka dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau dikatakan Tuhan sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembah itu banyak sekali. Semua agama memiliki sesuatu sesembahan. Maka dikatakan dalam kalimat tauhid illallah, hanya Allah. Nah, kalau Allah itu murni, sudah tidak ada sesuatu lagi. Maka di sini untuk memurnikan kalimat tauhid itu dalam kalimat bismillah tidak memakai kata ilahun, tapi memakai langsung lafaz Allah, agar di situ saya minta jangan menyebut nama Tuhan yang disembah, bukan itu. Nanti ditanyakan Tuhan yang mana, nah, maka langsung dengan saya menyebut dengan nama Allah. Nah, menyebut dengan nama Allah itulah yang dimaksud adalah saya ini, Allah ini adalah Tunggal dan Esa. Tidak ada sesuatu selain Allah, itu namanya memurnikan kalimat Allah. Kemudian yang selanjutnya di dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu merupakan sifatnya Allah, yaitu ketika menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya menyebut dengan namanya Allah, ya kan tadi dalam istilah saya tabaruk, saya isti'anah segala sesuatu. Nah, dikatakan Allah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayangnya Allah itu mana? Tanpa batas. Itu. Semua makhluk dikasih oleh Allah, dirawat oleh Allah. Jadi sehingga menunjukkan keagungannya Allah itu adalah qodrat, qadirun. Allah itu zat yang kuasa atau mampu. Allah itu tidak butuh pada makhluk. Itu namanya sifat qodratnya Allah. Allah tidak butuh dengan makhluk, tetapi makhluk itu yang butuh dengan Allah. Maka dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim Allah menunjukkan bahwa Allah ini yang harus dibutuhi atau yang harus diminta, harus makhluk itu harus butuh dengan Allah, bukan Allah dengan yang butuh dengan makhluk.
makhluk. Dan ini jangan sampai menjadi salah persepsi. Allah ini mengasihani dengan sifat Rahmanir Rahim. Hambanya yang ibadah ya diurus, yang tidak ibadah ya diurus gitu. Allah itu tidak akan, kekuasaannya Allah itu tidak akan hilang ketika semua makhluk di muka bumi ini tidak ada yang ibadah dengan Allah. Tetapi Allah pun tidak akan menjadi bangga ketika makhluknya semuanya ibadah dengan Allah. Maka ketika kita itu diperintahkan Allah untuk sholat, diperintahkan Allah untuk puasa, diperintahkan Allah untuk zakat, itu sebetulnya kembalinya kepada kita, bukan kembalinya kepada Allah. Kenapa? Karena kita itu iftikor, karena kita itu butuh dengan adanya Allah. Allah yang sudah memberikan kita nikmat apapun sebesar yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nggak bisa dihitung. Itu mulai dari sehat, mulai dari badan kita yang komplit, itu nikmat yang Allah berikan. Nah, sehingga untuk mewujudkan rasa tasakur kita kepada Allah, itu Allah mewajibkan ya. Kalau dikatakan Allah mewajibkan kepada kita itu kurang pas, tapi kita mewajibkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Yaitu karena Allah sudah memberikan nikmat yang tanpa batas kepada kita. Contoh, kita diberikan nikmat bisa melihat. Dibandingkan coba ketika ada orang yang tidak bisa melihat, itu rasanya seperti apa? Itu nikmat. Nah, nikmat bisa melihat ini nggak bisa dibayangkan. Bukti ketika kita itu merasakan nikmat yang sangat luar biasa atas penglihatan. Suatu ketika kita jalan, ada debu masuk ke mata atau ada binatang masuk ke mata, itu sakitnya itu luar biasa. Nah, kemudian kalau sakitnya itu hilang, nikmatnya luar biasa. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk ditunjukkan Allah nikmat bisa melihat. Tetapi karena nikmat itu berlangsung terus menerus, sehingga kadang kita itu lupa. Ada lagi kaki kita, kalau kita jalan tertusuk duri itu sakitnya luar biasa. Berarti menunjukkan apa? Begitu pentingnya fungsinya sebuah kaki. Kalau kaki kita tertusuk duri sampai nggak bisa berjalan, itu repotnya luar biasa. Nah, ketika itu penyakit sudah dihilangkan oleh Allah, maka kita akan normal kembali, begitu nikmatnya. Nah, terkadang kita setiap hari itu berjalan bisa normal, tidak terasa sakit, itu. Nah, itu kadang setiap hari karena nikmat itu setiap hari kita miliki, kadang kita lupa siapa yang memberikan. Dan itu tidak bisa dibeli harga berapapun nggak cukup. Nah, maka atas nikmat itu, bagaimana rasa bertasakur kita pada Allah? Yaitu dengan menjalankan perintahnya. Kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat. Itu merupakan rasa tasakur kita atas rahmannya Allah. Bukan menunjukkan bahwa ibadah itu untuk Allah yang butuh dengan ibadah kita, bukan. Kadang kita itu salah persepsi. Jadi seolah-olah itu kalau kita nggak sholat Allah itu marah. Ketika kita itu nggak sholat di masjid, Allah akan marah. Bukan masalahnya Allah marah, Allah itu akan menyiksa hambanya yang tidak mengikuti perintahnya. Allah itu tidak akan bangga dengan ibadahmu, dan Allah tidak akan butuh dengan ibadahmu. Tetapi kita yang butuh kepada Allah, itu namanya iftiqaril abdi lil khaliq. Seorang hamba harus meyakini bahwa kita butuh dengan khaliq. Itu dalam sifat ar-Rahman. Nah, kemudian kekuasaannya Allah itu nanti ditunjukkan ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahimnya Allah itu apa? Allah itu maha adil nanti di yaumil akhir. Dan keadilannya Allah ini akan ditunjukkan ketika kita sudah masuk di yaumil akhir. Mana keadilannya Allah? Itu
Hari ini kadang kita menuntut keadilan, tetapi kadang menurut persepsi kita. Tetapi keadilannya Allah ini tanpa batas. Salah satunya adalah Allah akan membalas amal kebaikan, Allah akan membalas amal kejelekan. Itu hanya itu keadilannya Allah. Gak bisa ar-rahimnya Allah di dunia orang itu musyrik, dunia orang itu tidak kenal dengan Allah, kemudian minta rahimnya Allah, gak bisa. Rahimnya Allah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Itu yang pertama di dalam tentang kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ini kalau dikaji dengan hukum syariat ini, apakah Bismillah itu min ayatil Quran atau min suratil Quran? Ini beberapa pendapat. Jadi yang kalau Al-Qur'an Bismillah itu min ayatil Quran itu sudah ijma, ulama sepakat. Ini disebutkan di dalam surat An-Naml bahwa innau min Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu min ayatil Quran, jadi sebagian dari ayat Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml. Tetapi kalau dikatakan apakah bismillah itu min ayat surat, nah ini ulama berbeda pendapat. Nah, sehingga apakah dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim didahului oleh Bismillah, nah ini ulama beda pendapat. Kalau di dalam suratul Fatihah itu, kalau menurut Imam Syafi'i bahwa Bismillah itu adalah min suratil Fatihah, yaitu Imam Syafi'i mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Su'ilangan qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat qiraatuhu qiraatuhu muddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika Sayyidina Anas ini ditanya tentang bagaimana Rasulullah membaca suratul Fatihah, maka dijawab bahwa Rasulullah membaca Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak hadis yang menjadikan dasar Imam Syafi'i bahwa Bismillah itu min suratil Fatihah. Nah, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa ketika sholat itu rukunnya adalah membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah itu bagaimana? Yaitu Bismillah ikut harus dibaca. Sehingga kalau kita ikut mazhab Syafi'i bahwa baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak baca bismillah langsung alhamdulillah, sholat kita tidak sah. Maka kita kadang ikut-ikutan. Jadi semakin kita itu beda, dikatakan semakin keren. Bukan itu. Jadi kita itu ibadah harus berdasarkan ilmu. Kalau ikut-ikutan nggak jadi. Nah, kadang kalau kita itu melihat di Saudi ataupun di Masjidil Haram, di sana itu tidak baca bismillah. Kemudian kita ikut-ikutan, kalau di sana aja nggak baca bismillah, masa saya harus baca bismillah. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Kalau selain mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad ataupun seperti Imam Abu Hanifah, itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhabnya Imam Malik bahwa laisat ayatu minal Fatihah. Jadi Bismillah itu tidak termasuk dari suratul Fatihah. Sehingga dalam sholatnya kalau mengikuti Imam Malik, ya kalau itu bukan min ayati suratul Fatihah,
Ya otomatis, jadi bacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, beda dengan Imam Syafi'i. Maka kalau kita itu dalam sholat itu harus mengikuti satu madzhab. Kalau kita di Indonesia umum Syafi'iyah ya ikuti Syafi'iyah, jadi mulai awal sampai akhir Syafi'iyah. Bismillah harus dibaca, kalau sampai tidak dibaca ya itu tidak sah. Nah, itulah beberapa sedikit kandungan tentang suratul Bismillah. Yang ayatul Bismillah yang pertama adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan kalimat pembuka dalam sebuah hal, karena Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna yang terkandung adalah abda. Saya memulai, saya isti'anah, saya minta tolong dengan Allah dengan lafaz dengan menyebut namanya Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim itu min ayati suratil Fatihah, sebagian dari ayat dari suratul Fatihah. Kalau min suratil Al-Quran itu terdapat dalam surat An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi min ayat di surat yang lain itu bukan sebagian. Kalau Qul huwallahu dan Ikhlas ya dimulai dari Qul huwallahu. Kenapa kok kita ketika baca Qul huwallahu dalam surat diawali dengan Bismillah? Itu adalah litabaruk, yang disampaikan oleh Rasul, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah maka di situ akan hilang keberkahannya. Maka sehingga Imam Syafi'i memutuskan sunnah membaca Bismillah ketika akan memulai membaca surat Al-Ikhlas dimulai dengan Bismillah, surat Al-Nas dimulai dengan Bismillah. Bismillah itu bukan sebagian dari surat An-Nas atau surat Al-Ikhlas, tetapi Bismillah itu sebagian dari suratul Fatihah. Sehingga kalau Imam Syafi'i mengatakan dalam sholat harus membaca Bismillah. Kalau menurut pendapat yang lain ya tidak membaca Bismillah. Maka kalau kita sholat tidak boleh